Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang penerapan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah dengan menggunakan studi kasus dengan 8 provinsi yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erita Dia Rahmawati, NIM 165, yang akan memaparkan materi yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah dalam mengurus dan mengatur urusannya sendiri, yaitu dengan urusan pemerintahan dan juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat daerah dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi yang luas serta prinsip NKRI sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang tanggung jawab pemerintah daerah tersebut yang membuktikan peranan penting pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance. Implementasi tentang good governance mensyaratkan perlunya adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Menurut Moha et al. Tahun 2017, menjadi suatu yang memprihatinkan melihat kondisi yang ada ketika pemberian wewenang dan tanggung jawab besar tersebut tidak diikuti dengan penyediaan sumber daya masyarakat yang baik. Kurang efektifnya pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan publik menjadi suatu alasan perlunya tata kelola yang baik sebagai fondasi awal dalam merumuskan dengan menegakkan peraturan mutlak di era globalisasi. Maka, dalam hal ini akan dibahas penerapan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah di Indonesia, yang kemudian beserta studi kasus dari 8 provinsinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini, kami terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. Dari rumusan masalah tersebut, menjadikan kami tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 140. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tinjauan pustaka. Yang pertama terkait dengan teori agensi, yaitu teori yang didasarkan atas hubungan antara satu pihak atau banyak orang, di mana prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan wewenangnya kepada agen. Kemudian teori agensi ini apabila diterapkan di sektor publik atau pemerintahan mengacu pada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otoritas kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang nantinya akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada pemerintahan pusat. Teori agensi juga memiliki keterkaitan dengan good governance, di mana teori ini menjelaskan adanya konflik keagenan yang disebabkan adanya asimetri informasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir konflik tersebut, perusahaan perlu berupaya untuk meminimalkan asimetri informasi tersebut dengan memaksimalkan penerapan good governance, khususnya dari sisi transparansi informasi. Selanjutnya adalah konsep good governance. Jadi istilah good governance ini artinya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pada hakikatnya, good governance adalah tentang mengelola negara antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah. Artinya secara eksplisit good governance itu membuktikan bahwasanya pelaku pengelola negara itu tidak hanya dari pemerintah melainkan juga dari masyarakat maupun dari pihak swasta.
Terdapat 3 prinsip good governance. Pertama, akuntabilitas, yang dimana prinsip ini menekankan pada fokus kemampuan publik dalam menjawab answerability dan consequence. Kemampuan menjawab ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai sebuah respon pemerintah atas keluhan publik. Kemudian yang kedua adalah transparansi, yang merupakan prinsip yang menjamin jalan kebebasan bagi orang-orang untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan disertai hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga adalah partisipasi, artinya prinsip yang menekankan pada setiap orang bahwasanya setiap orang itu memiliki hak untuk ikut berpartisipasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan, karena adanya partisipasi atau keterlibatan yang aktif dari masyarakat menjadi media kerjasama dan komunikasi yang baik bagi pemerintahan. Assalamualaikum, nama saya Nurmala Sridianti, NIM 168, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konsep pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, disebutkan pemerintah daerah adalah pengaturan atas urusan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah, dan DPRD diatur berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembentukan sesuai aturan dalam Undang-Undang 45. Atas dasar otonomi daerah yang memfokuskan pada pendirian daerah dalam mengurus sebagai urusan pemerintah, tidak menjadikan otonomi daerah sebagai kemerdekaan dalam segala pengambilan keputusan dan kebijakan, karena semua harus didasarkan pada aturan yang jelas. Penerapan prinsip good government pada pemerintah daerah. Yang pertama, prinsip partisipasi. Faktor keberhasilan penyelenggara otonomi daerah adalah partisipasi masyarakat yang baik sebagai kesatuan maupun individu, merupakan bagian lengkap yang diutamakan dalam sistem pemerintah daerah. Sebagaimana ketetapan prinsip otonomi daerah ditunjukkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera di daerahnya. Maka tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyeluruh hingga masyarakat daerah. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada kepala daerah, DPRD, serta aparat pelaksananya. Yang kedua, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi menjadi proses yang memberikan keluasan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai regulasi pemerintah, pelaksananya, proses pembentukan kebijakan atau keberhasilan yang dicapai pemerintah. Informasi yang handal dicapai melalui proses pemerintah menjadi mekanisme masyarakat yang dapat mengakses informasi secara relevan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah, akuntabilitas selalu menjadi hal yang dituntut, baik dalam penyusunan program, pembiayaan, evaluasi, maupun output yang dihasilkan dan dampaknya. Laporan kepada DPRD dan pemerintah pusat memperlihatkan tanggung jawab pemerintah daerah atas segala program, kegiatan atau kebijakan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas mengarah pada tanggung jawab publik bagi para pengambil keputusan di pemerintahan sektor privat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa, NIM 154, sebagai penyaji keempat yang akan membahas tentang faktor-faktor penghambat penerapan good governance pemerintah daerah. Nah, faktor penghambatnya itu ada 3. Yang pertama, partisipasi masyarakat, yaitu belum semua masyarakat ikut handal dalam berpartisipasi untuk proses penyelenggaraan pemerintah desa, karena banyak masyarakat desa yang sibuk akan urusannya masing-masing, padahal pemerintah desa telah membuka ruang untuk masyarakat desa melakukan partisipasi. Terus faktor yang kedua yaitu kedisiplinan. Masih banyak aparat pemerintah yang masuk jam kantor tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan terlambatnya proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan faktor yang ketiga yaitu sumber daya manusia.
Pada dasarnya, latar belakang pendidikan sangat berpengaruh atau dapat menentukan potensi yang dimiliki oleh tiap aparat. Namun pada faktanya bahwa tidak semua aparat tidak mengenyam pendidikan sarjana serta penempatannya pun belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sehingga untuk memaksimalkan, maka potensi tiap-tiap aparat harus ditingkatkan lagi. Selain itu, faktor yang menjadi penghambat jalannya ketiga prinsip tersebut adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak merata. Dalam praktiknya, yang didengarkan aspirasinya hanya dari kalangan elit. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembuatan kebijakan atau program publik. Dalam penyerapan transparansi, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, yang kemudian berakibat pada ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan maupun peraturan daerah yang dibuat pemerintah. Juga dalam penerapan akuntabilitas, pemerintah dalam melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada DPRD yang masih belum sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ulfah, NIM 154 sebagai penyaji keempat yang akan membahas tentang faktor-faktor penghambat penerapan good governance pemerintah daerah. Nah, faktor penghambatnya itu ada 3. Yang pertama, partisipasi masyarakat, yaitu belum semua masyarakat ikut handal dalam berpartisipasi untuk proses penyelenggaraan pemerintah desa karena banyak masyarakat desa yang sibuk akan urusannya masing-masing. Padahal pemerintah desa telah membuka ruang untuk masyarakat desa melakukan partisipasi. Terus faktor yang kedua yaitu kedisiplinan. Masih banyak aparat pemerintah yang masuk jam kantor tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan terlambatnya proses untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan faktor yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Pada dasarnya, latar belakang pendidikan sangat berpengaruh atau dapat menentukan potensi yang dimiliki oleh tiap aparat. Namun pada faktanya bahwa tidak semua aparat tidak mengenyam pendidikan sarjana serta penempatannya pun belum sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. Sehingga untuk memaksimalkan, maka potensi tiap-tiap aparat harus ditingkatkan lagi. Selain itu, faktor yang menjadi penghambat jalannya ketiga prinsip tersebut adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak merata. Dalam praktiknya, yang didengarkan aspirasinya hanya dari kalangan elit. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembuatan kebijakan atau program publik. Dalam penyerapan transparansi, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, yang kemudian berakibat pada ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan maupun peraturan daerah yang dibuat pemerintah. Juga dalam penerapan akuntabilitas, pemerintah dalam melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada DPRD yang masih belum sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu studi kasus 8 provinsi di Indonesia mengenai penerapan good governance pemerintahan. Yang pertama itu Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan good governance menciptakan terobosan baru yaitu e-kinerja. E-kinerja merupakan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis internet yang memungkinkan pelacakan produktivitas dari kegiatan staf secara nyata. Strategi penerapan e-kinerja ditujukan untuk mendukung pemerintah dan memastikan agenda e-kinerja tersebut masuk ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya yang kedua itu Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengupayakan peningkatan kerja pemerintahan, salah satunya ditempuh melalui sistem pengawasan berbasis online. Gubernur Provinsi Bali kemudian memberikan instruksi kepada Diskominfos untuk merancang sistem pengawasan online dan kemudian diterapkan secara integritas. Dan yang ketiga yaitu Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu bertekad membangun tata kelola perusahaan, membangun tata kelola pemerintah yang baik dengan berkeyakinan untuk meniadakan pelanggaran hukum yang kemudian menimpa para pejabat daerah, sehingga Pemprov Bengkulu meminta KPK melakukan pendampingan terkait pencegahan korupsi.
Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Islamiati dengan NIM 2018-0420-138 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai studi kasus 8 provinsi di Indonesia mengenai penerapan good governance pemerintahan. Provinsi selanjutnya adalah Gorontalo. Pemerintah Gorontalo terus berupaya mengoptimalkan layanan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabilitas, bebas KKN demi terwujudnya good governance yang optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut kemudian diikut terapkan oleh kecamatan dan desa di mana aparatur juga ikut serta mengelola administrasi yang baik sesuai prosedur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian provinsi selanjutnya ada Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil laporan pengawasan pelaksanaan keuangan dan pembangunan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tahun 2016 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bersih dan jelas dan semua program bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB dinobatkan sebagai Pemprov berkualifikasi informasi sebagai Pemprov yang berkualifikasi informatif pada November 2020 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Gubernur NTB terkenal aktif di sosial media di seluruh media sosial, sehingga perangkat daerah ikut mempromosikan informasi pembangunan Provinsi NTB demi tercapainya NTB yang bersih dengan menerapkan good governance yang baik. Selanjutnya adalah Provinsi Papua. Pemerintah Papua menerapkan e-government saat ini dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dengan kebijakan e-government ini, kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat karena yang diharapkan oleh publik adalah transparansi dan pelayanan yang baik. Penerapan e-government menjadi salah satu pencapaian good governance, juga mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Kemudian provinsi yang terakhir adalah Riau. Dalam mewujudkan good governance serta peningkatan pelayanan publik, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KESDM membangun sistem informasi data usaha penyaluran PNBP, SDA, Minerba, dan Panas Bumi atau Supel. Sistem tersebut akan menyediakan layanan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel yang mampu mengganti proses perencanaan dan pelaporan sehingga memudahkan akses data serta mengurangi adanya tindak kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, pemerintah daerah harus mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance secara benar dan baik. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia masih banyak kekurangan dan sebagian belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang menghambat penerapan good governance di pemerintah daerah. Kemudian untuk sarannya adalah perlu adanya rasa tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas yang nyata dari aparatur pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik untuk proses pengambilan keputusan, serta proses implementasi yang bahkan evaluasi kebijakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.